Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita yang semoga senantiasa membawa keberkahan dan manfaat dalam hidup kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri teladan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa meneguk minuman dari telaga Nabi SAW kelak di alam mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Suatu hari, Nabi SAW menceritakan perihal seorang. Beliau mengawali ceritanya dengan mengatakan, Rubba ash'ath akbar. Ada hamba-hamba Allah yang ash'ath akbar. Penampilannya itu kusut dan compang-camping berdebu. Kotor penampilannya. Madfu'un bil abwab. Dia selalu dicibirkan, dipandang sebelah mata, dianggap remeh oleh masyarakat banyak. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Andai dia bersumpah meminta kepada Allah dengan mengatakan wallahi, aku ingin demikian, aku mengharapkan ini terjadi, la abarrahu, pasti Allah turutkan, Allah kabulkan sumpahnya. Namun apa yang dia lakukan? Apakah dia meminta kepada Allah? Tidak. Karena dia merasa telah hidup dalam surga dunia. Sehingga dia tidak perlu meminta urusan yang remeh, hina dina. Baginya, dunia itu hina dina. Dia lebih menikmati kedamaian hidup yang telah Allah berikan kepadanya di dalam jiwanya. Kekayaan dia ada dalam hatinya. Dia tidak pernah memandang kekayaan itu dengan harta. Dia tidak pernah mengira bahwa dirinya hina dina. Walaupun dihina oleh semua orang, dia tidak merasa terhina. Kenapa? Karena penghinaan mereka tiada artinya bagi dia. Kehinaan yang sejati adalah tatkala dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah tatkala ia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Selama dia merasa yakin bahwa dirinya telah menjalankan nilai sendi-sendi takwa, merealisasikan simpul-simpul iman dan takwa kepada Allah, menjauhi semua hal yang dapat merusak iman dan menodai ketakwaannya, maka dia merasa itulah kemuliaan yang sejati. Ia tidak pernah merasa terhina karena miskin. Ia tidak merasa rendah walaupun dia tidak memiliki jabat dan derajat ataupun pangkat. Dia tidak pernah merasa kerdil, kecil, minder walaupun dia faktanya lemah, fisiknya sakit, hartanya sedikit, rumahnya sempit. Tidak. Kenapa? Karena al-ghina ghinan nafs, yang dia yakin seutuhnya bahwa yang namanya kekayaan itu adalah tatkala Anda tidak butuh kepada selain Allah SWT. Anda betul-betul merasa tidak perlu kepada uluran tangan siapapun selain uluran tangan Allah SWT. Yang namanya izzah, bisa jadi Anda dihina, bisa jadi Anda dicemooh, bisa jadi Anda dibuli oleh seluruh manusia di dunia ini. Tetapi karena Anda orang yang beriman, selalu dekat dengan Allah, maka Anda meneladani Nabi SAW. Tatkala orang-orang munafik menghina, menganggap Nabi bersama para sahabat adalah orang yang adzal, orang yang hina dina. Tetapi itu tidak mencoreng kehormatan mereka atau harga diri mereka. Karena mereka yakin, para sahabat yakin, bahwa ala innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya izzah itu seutuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan izzah itu pasti didapat oleh orang-orang yang
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala innal izzata lillahi jami'a. Karena izzah itu milik Allah semata. Yang Allah karuniakan kepada Rasulnya, kepada hamba-Nya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Ya, kemuliaan, kesucian, kekayaan itu hanya terwujud tatkala Anda betul-betul telah berhasil hidup dengan jiwa Anda. Anda bersihkan, Anda sucikan jiwa Anda dari noda dan maksiat. Saat itulah saatnya Anda merasa kaya, Anda merasa mulia, Anda merasa bermartabat, Anda merasa bahagia. Tetapi tatkala jiwa Anda kotor, seiring dengan jiwa Anda kotor dan kembali kotor, terus ternoda dan ternoda, maka saat itulah Anda akan merasa terhina. Anda merasa tidak bermartabat, Anda merasa miskin, Anda merasa tidak memiliki kedudukan. Walaupun Anda sebagai seorang raja, ya, tetapi Anda akan merasakan bahwa Anda hina. Walaupun Anda menjadi orang yang paling berkuasa, ya, Anda saat itu akan merasakan bahwa Anda adalah orang yang paling tidak berdaya. Kenapa? Karena ternyata Anda selalu butuh kepada orang lain. Keinginan Anda pun dibatasi, Anda pun selalu takut kepada orang-orang di sekitar Anda. Kalau mereka tidak ingin mematuhi, kalau mereka membangkang atau menentang keinginan Anda. Tetapi orang yang beriman, dia betul-betul telah memupus, dia telah memutus harapan dari semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Dari segala selain Allah Subhanahu wa taala dia putus sehingga dia hidup mandiri. Dia hidup mulia, dia hidup bermartabat, tidak pernah menggantungkan apalagi betul-betul berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya mengharapkan kepada manusia. Tidak. Kesempurnaan iman itulah kemuliaan. Kesempurnaan iman itulah kesucian dan ketakwaan serta kepatuhan kepada Allah. Itulah peluruh noda-noda dosa-dosa kita. Dan itulah sumber kebahagiaan hidup. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi sarana wasilah untuk menggugah kesadaran kita. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Kurang dan lebihnya saya maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.